Kita akan baca mulai dari ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betka. Kemudian Samuel mengambil batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong itu. Dan firman Tuhan pagi hari ini adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong itu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat itu adalah peristiwa bagaimana orang-orang Filistin mereka melakukan penindasan kepada bangsa Israel. Ya. Selama 20 tahun lebih bangsa Israel itu berada di bawah penindasan orang-orang Filistin. Dan pada saat itu Samuel berkata kepada bangsa ini bahwa jika Tuhan ingin menolong hidup mereka, maka mereka harus dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika Samuel berkata kepada bangsa ini, kemudian bangsa ini memohon pertolongan dari Tuhan, maka yang dilakukan oleh bangsa ini adalah mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ya, mereka meninggalkan dewa-dewa yang sebelumnya mereka sembah selain Tuhan. Mereka meninggalkan Baal, mereka meninggalkan Astoret dari hidup mereka, dan mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa dan memohon agar Tuhan menolong hidup mereka. Dan Samuel pun juga berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sudah berperang melawan bangsa Filistin, tiba-tiba Tuhan dari langit mengeluarkan suara yang begitu besar, keras. Lalu bangsa ini pun hancur dan pergi, dan mereka bisa dihancurkan oleh bangsa Israel. Kemudian Samuel membangun mesbah persembahan dan dia berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menolong. Ebenezer itu artinya sampai saat ini, kita berada di akhir tahun ini, kita masih melihat bahwa pertolongan Tuhan itu ternyata masih ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kelaparan, Tuhan tidak membiarkan kita kehausan, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak sekalipun, bahkan sampai meminta-minta. Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita, saudara. Dia Allah yang mengerti setiap yang kita alami saat ini. Bahkan dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati saudara pada saat ini. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi selama 1 tahun ini, saudara, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak pencobaan yang berat yang kita hadapi, tetapi kita masih melihat ternyata Tuhan itu masih baik di dalam kehidupan kita. Tahun ini keluarga kami
tahun ini saya masuk rumah sakit. Kemudian anak saya yang pertama juga masuk rumah sakit. Anak saya yang terakhir, ketiga juga masuk rumah sakit. Ya. Tahun ini kami 3 orang masuk rumah sakit. Itu jaraknya tidak berjauhan, berdekatan. Ganti-gantian kami masih dirawat di rumah sakit. Tapi ternyata Tuhan itu masih baik. Kami dapat disembuhkan dari segala sakit kami, dan kami dapat sehat dan kembali melayani. Kita melihat saudara bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bersama agar di tahun depan nanti, di tahun 2025, kita juga masih melihat pertolongan Tuhan itu semakin dinyatakan, dan pertolongan Tuhan itu semakin lebih lagi Dia berikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Ebenezer terjadi di dalam kehidupan kita sampai kita memasuki tahun baru nanti. Yang pertama adalah Ebenezer terjadi pada saat kerendahan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa Israel, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka merasa diri mereka sudah paling hebat tanpa Tuhan. Mereka bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Bahkan mereka menyembah dewa lain selain Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asmoret dan yang lainnya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Buktinya adalah ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa lain. Buktinya bangsa ini pun diserang oleh bangsa lain. Buktinya bangsa ini pun ditindas, dianiaya oleh bangsa lain. Dewa-dewa mereka tidak bisa menolong mereka. Ya, kehebatan kekuatan yang mereka miliki juga tidak bisa menolong mereka. Artinya bangsa ini tetap ditindas, tetap disiksa oleh bangsa lain. Karena apa? Karena mereka merasa mengandalkan kekuatannya sendiri dibandingkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini di dalam 1 tahun ini kerohanian kita begitu kering. Hidup kita mengalami pasang surut kehidupan. Kita mulai keras hati, kita mulai jauh dari Tuhan. Kita mulai mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran, kemampuan kita sendiri. Ya, tanpa kita sadari bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dari segalanya ini. Maka saudara, Ebenezer, marilah di akhir tahun ini kita mulai semakin lagi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mulai kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi marilah kita hari ini memasuki tahun yang baru, kita semakin lebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua saudara, jika Ebenezer terjadi di dalam hidupmu, yang kedua adalah harus menghasilkan pertobatan. Ya. Ketika Samuel berseru kepada bangsa ini, kemudian apa yang dilakukan? Firman Tuhan katakan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Bangsa ini sadar bahwa mereka sudah berdosa, mereka sudah bersalah. Oleh sebab itu mereka mengaku, Tuhan, kami sudah berdosa, kami sudah bersalah. Maka bangsa ini pun meninggalkan berhala-berhalanya. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru, saudara, mari kita mulai hidup kita dengan pertobatan yang benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Salah seorang bernama John Carlos Ria berkata, tidak ada pertobatan di dalam kubur. Tidak ada pertobatan setelah napas terakhir ditarik. Ya. Ketika kita sudah meninggal, tidak ada lagi pertobatan. Ketika kita sudah berada di detik-detik terakhir kita, sudah tidak lagi ada pertobatan. Sekaranglah waktunya. Ketika saudara masih hidup, masih sehat, masih kuat,
Sekaranglah waktunya supaya kita memulai hidup yang baru. Kembali dari kegelapan menuju kepada terang Kristus. Memasuki panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena saudara, gereja itu bukan hanya soal gedung, tapi bagaimana hidup kita ini dan hati kita benar-benar kita berikan kepada Tuhan di tahun ini. Mungkin tahun ini kita melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita berubah. Mari kita kembali di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam Kristus Tuhan. Maka kita akan melihat adanya pertolongan dan pertolongan Ebenezer demi Ebenezer. Yang terakhir saudara, jika kita ingin melihat Ebenezer terjadi dalam hidup kita, yaitu kita percaya Tuhan akan memberikan pemeliharaan yang besar. Dalam segala sesuatu kehidupan kita saudara, sesungguhnya ada campur tangan Tuhan yang menolong hidup kita. Orang yang percaya penuh kepada Yesus pasti menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang menerima berkat, yang menerima pertolongan, yang menerima mujizat, yang menerima kuasa dari Tuhan. Dan orang yang percaya dalam pemeliharaannya Tuhan pasti akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tema GBI kita tahun depan adalah melakukan kebiasaan yang baik. Tema GBI secara nasional loh, gitu, saudara tahun depan. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu berasal dari diri kita, dari karakter kita, dari perbuatan kita. Ya. Mungkin selama ini di tahun ini kebiasaan kita masih kurang baik, masih suka datang terlambat ke gereja, masih males-malesan pelayanan, ya kan? Kemudian ke gerejanya juga jarang berdoa. Tahun ini saudara, kita mulai tinggalkan kebiasaan kita yang buruk. Kita masuk tahun depan, kita memulai dengan kebiasaan yang baik, dan kita percaya adanya pemeliharaan dari Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada pemeliharaannya Tuhan, ya, pasti dia semakin memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Samuel ketika dia melihat adanya pertolongan Tuhan, ketika dia melihat bahwa Tuhan menolong bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin, apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia bangun mezbah persembahan. Dia bakar korban bakaran kepada Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan, karena dia percaya Tuhan sudah menolong hidup mereka. Dan Samuel berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan akan menolong, dan seterusnya Tuhan akan menolong. Itulah yang dinamakan pemeliharaan, saudara. Orang yang dipelihara oleh Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia. Tuhan terus akan melihat, Tuhan terus akan memantau, dan Tuhan terus akan memperlengkapi sampai kita betul-betul dewasa dan mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Itu namanya pemeliharaan. Ya. Karena Dia adalah Gembala yang agung. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan dipelihara masih kecil langsung ditinggal, enggak. Terus akan dipantau, terus akan dilihat oleh Tuhan, sehingga kita semakin melihat adanya penyertaan dari Tuhan. Amin. Amin. Ada satu peribahasa dari orang Batak yang menyatakan, saat-saat solu, saat-saat matu botia di tiga ras, leling mah kita mangolu dirahmati Tuhan, tortis jalan horas. Amin. Iya betul. Emang itu dong. Horas. Ya. Sekali lagi. Saat-saat disolu, saat matu botian di tiga ras, leling mah kita mangolu dirahmati Tuhan, tortis jalan horas. Ya. Kalau saudara tahu, peribahasa ini merupakan sebuah perjalanan
dari satu tempat ke dermaga, kemudian menggunakan perahu menuju kepada pelabuhan berikutnya, di mana di dalam perjalanan itu dilindungi oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan, sehingga kita sampai ke dermaga berikutnya dalam kondisi yang sehat. Itu dia, saudara. Ya, itu arti dari peribahasa ini. Artinya segala keberhasilan, segala berkat sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita di tahun yang baru nanti. Asalkan kita percaya dan mengandalkan Tuhan, kita percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Bisa saja Tuhan menguji kita dengan setiap badai ombak kehidupan yang terjadi. Dia ingin melihat bagaimana kesetiaan kita kepada Dia. Tetapi percayalah, pasti Tuhan akan bawa kita sampai kepada tujuan, ke dermaga kita berikutnya. Ya. Tuhan pasti akan membawa kita sampai kepada tujuan kita, kalau kita percaya, berharap kepada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita percaya tahun depan hidup kita semakin lebih baik. Tahun depan adalah berkat Tuhan dicurahkan lebih baik, lebih besar lagi dalam hidup kita. Hidup kita dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Pekerjaan kita semakin dilebihkan lagi oleh Tuhan. Ya. Keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kita semakin lebih lagi ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Pada tahun depan kita akan mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan tahun depan kita akan mulai lagi dengan berkat-berkat yang lebih baik. Amin. Amin. Biarlah Ebenezer di tahun ini, di akhir tahun ini, Tuhan masih menolong, dan tahun depan juga Tuhan masih tetap menolong kita. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita